Kalau kalian masih bingung cara trading di US Oil bagaimana, di sini saya akan langsung kasih contoh ke teman-teman bagaimana saya pribadi trading di US Oil atau minyak mentah teman-teman, dan di sini saya berhasil profit sekitar 2.000 pips teman-teman. Ya, jadi untuk teman-teman yang masih bingung bagaimana cara trading US Oil, saya akan breakdown satu persatu dan faktor apa saja yang mempengaruhi harga dari US Oil ini teman-teman. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, saya ingin menyampaikan dulu ke teman-teman bahwa Bisa Trading memiliki komunitas di Telegram. Linknya ada di deskripsi video ini dan di sana saya sudah sertakan ebook gratis mengenai cara trading price action. Ya, jadi teman-teman bisa akses di komunitas kita, dan untuk teman-teman juga yang masih mencari broker untuk trading, saya memiliki rekomendasi broker yang terpercaya teman-teman dan juga teregulasi serta diawasi langsung oleh Bapepti. Broker ini ya sudah 22 tahun melantai di Bursa Indonesia teman-teman, dan teman-teman bisa segera, dapatkan akun tradingnya karena untuk verifikasinya cepat, serta teman-teman bisa dapetin ya eksklusif video mengenai cara trading price action sampai analisa fundamental. Kalau teman-teman sudah daftar, teman-teman boleh chat admin kita, nanti teman-teman akan diberikan video gratis mengenai cara trading menggunakan fundamental, psikologi, dan juga price action, ya. Oke? Untuk teman-teman ya, kita langsung aja masuk ke pembahasan kita mengenai bagaimana cara trading ya US Oil yang biasa saya tradingkan, teman-teman. Jadi kita mulai dulu dari pembahasan mengenai US Oil itu sendiri, teman-teman. Ya, US Oil ini adalah perdagangan untuk minyak mentah West Texas Intermediate, ya, patokan harga minyak utama di Amerika dan juga dunia. Jadi ya, teman-teman, yang di kanan ini adalah harga dari US Oil itu, ya. Jadi contohnya sekarang harga di 91,24. Artinya, harga satu barel minyak mentah jenis West Texas Intermediate adalah 91,40 dolar Amerika, teman-teman. Jadi yang sebelah kanan ini adalah harganya. Seperti itu, teman-teman. Jadi untuk sekarang harga US Oil itu berada di 91,4 seperti itu. Ya, jadi itu adalah pengenalan sedikit, teman-teman, ya. Sebelah kanan ini adalah hitungan per barelnya. Seperti itu. Jadi teman-teman ya, US Oil ini adalah pasangan komoditas yang dimana kita sama-sama tahu teman-teman bahwa setiap pasangan komoditas itu sangat rentan terhadap gejolak geopolitik. Ditambah lagi teman-teman ya, US Oil ini untuk perdagangannya itu sangat terbatas. Ya, yang dimana US Oil itu bisa diproduksi oleh beberapa negara teman-teman ya, seperti negara Timur Tengah ya, Tim Tank, terus ada Venezuela, dan beberapa negara lain teman-teman seperti Amerika dan juga Kanada teman-teman. Jadi teman-teman ini adalah beberapa negara yang di mana negara-negara tersebut ya tergabung dalam satu organisasi yang disebut sebagai OPEC ya. Jadi teman-teman bingung, ini OPEC ini apa? Jadi saya jelasin sedikit teman-teman ya. OPEC itu adalah organisasi internasional beranggotakan negara-negara pengekspor minyak bumi yang didirikan dari September 1960 di Baghdad, Irak, teman-teman ya. Tujuannya apa? Tujuannya teman-teman yang pertama itu adalah untuk mengordinasikan dan menyatukan kebijakan minyak antar anggota, teman-teman. Terus yang kedua, menstabilkan harga minyak dunia untuk menghindari fluktuasi yang merugikan. Ya, terus yang ketiga, mengamankan pendapatan yang stabil bagi negara-negara penghasil minyak tersebut, teman-teman. Intinya OPEC ini adalah organisasi untuk mengatur supply ya dan demand dari ya US Oil. Ya, ini bahasa singkatnya teman-teman. Ya, seperti itu. Jadi untuk teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman lihat di beberapa portal berita seperti Bloomberg ataupun Reuters membahas mengenai OPEC ini sudah pasti ya berdampak ke pasar US Oil, teman-teman. Ya, harga bisa naik atau bisa turun. Oke, ini saya jelaskan sedikit mengenai US Oil. Terus selanjutnya teman-teman ya, US Oil ini adalah pasangan ya komoditas yang sangat tergantung dengan yang namanya supply dan demand. Ya, yang dimana ketika supply-nya itu banyak teman-teman, ya dan demand-nya menurun, maka harganya turun. Begitu juga sebaliknya, ketika demand-nya itu sedang tinggi tetapi supply-nya sedang rendah, bisa naik teman-teman. Ya, jadi ini benar-benar ya sebuah pasangan komoditas yang menganut supply demand sangat kuat teman-teman. Seperti itu. Ya, dan di sini saya jelaskan kenapa saya entry buy ya di US Oil teman-teman. Jadi kita sudah sebutkan sebelumnya mengenai US Oil ini adalah pair yang sangat sensitif terhadap negara-negara Timur Tengah kalau misalnya
sedang terjadi geopolitik. Karena kita di awal sudah jelaskan teman-teman, karena negara-negara Tim Tank ini ya, Timur Tengah ini adalah penghasil minyak utama dunia, teman-teman. Salah satu negara-negara yang menghasilkan minyak untuk seluruh dunia. Ya kalau misalnya di Tim Tank mengalami perang, teman-teman, itu bisa mengganggu produksi dan juga suplai minyak ke seluruh dunia. Contohnya apa yang baru-baru ini? Contohnya itu Iran melawan Israel dan juga Amerika. Yang di mana Israel dan juga US atau Amerika itu berhasil membunuh supreme leader ya Ayatullah Khamenei dan itu membuat Selat Hormuz ditutup, teman-teman, ya. Jadi kalau kita lihat di berita selanjutnya, Selat Hormuz itu ditutup, ya. Selat Hormuz ditutup karena, eskalasi geopolitik semakin besar, teman-teman. Selat Hormuz ini apa? Ya, jadi untuk teman-teman yang nggak tahu, di sini saya jelaskan, Selat Hormuz ini adalah jalur ya untuk minyak mentah ya yang dikirimkan dari beberapa negara Timur Tengah. Ya, jadi beberapa negara Timur Tengah akan melewati Selat Hormuz di sini dah ya untuk mengirimkan minyak mentah mereka ke negara-negara seperti Eropa dan juga Asia. Kalau ini ditutup teman-teman, otomatis suplainya akan ya terbatas. Kita udah ingatin teman-teman ya mengenai supply dan demand ya, US Oil ini adalah pair yang sangat sensitif ya terhadap geopolitik dan dia juga memegang prinsip supply demand yang kuat teman-teman. Kalau suplainya ini menipis, demand-nya itu masih stabil dan relatif tinggi, maka harganya akan naik. Dampak ya dari penutupan Selat Hormuz ini membuat suplai US Oil atau minyak mentah itu mengalami ya penurunan teman-teman, yang di mana contoh lah kayak biasanya kalau misalnya Selat Hormuz ini dibuka, contoh kayak ada 100 barel ya yang tersedia untuk dunia. Di sini harganya contoh $10 ya. Ketika ya Selat Hormuznya itu ditutup, yang tersedia cuma 20 barel teman-teman, yang di mana ini akan menekan ya suplai dunia dan otomatis teman-teman setiap suplainya itu mengecil dan permintaan banyak, maka harganya akan naik. Itu adalah hukum supply dan demand. Makanya harga dari US Oil itu bisa naik sampai 20 bahkan $30 per barelnya, teman-teman. Ya, kurang lebih seperti ini cara penjelasannya. Saya sudah mencoba untuk menjelaskan sesimpel mungkin untuk teman-teman yang mau trading di US Oil, ya. Intinya apa dari penjelasan ini? Intinya teman-teman, kalau teman-teman trading di US Oil, ya, teman-teman wajib ketahui bahwa ya, berita dan juga sentimen geopolitik itu lebih berperan penting terhadap pergerakan dari US Oil itu sendiri. Ya, termasuk juga supply dan demand yang dihasilkan dari rapat OPEC. Jadi teman-teman wajib ya melihat berita ya mengenai rapat dari OPEC ya. Terus teman-teman juga lihat dari ya sentimen geopolitik ya dan juga perang teman-teman ya antar negara ya. Khususnya negara-negara Timur Tengah. Kalau misalnya ya negara-negara Timur Tengah apalagi negara yang tersebut penghasil minyak, besar kemungkinan teman-teman ya, harga minyak dunia itu bakalan goyang ya, dan dia bisa mengalami kenaikan. Dan kita sudah bahas, contoh ya, ini adalah dampak dari penutupan Selat Hormuz ya. Jadi ketika Selat Hormuz ditutup teman-teman, kita juga sudah sampaikan ya di komunitas mengenai potensi untuk US Oil itu mengalami kenaikan. Ya, banyak sekali faktor teman-teman dan sudah saya jelaskan ya di komunitas. Salah satunya adalah tensi dari geopolitik, turunnya supply karena Selat Hormuz ditutup dan yang terakhir teman-teman ya kebijakan OPEC dalam supply minyak mentah dunia. Ya, jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi supply dari US Oil ini mengalami penurunan, teman-teman. Dan yang paling, berdampak itu adalah penutupan Selat Hormuz, seperti itu. Nah, ketika berita tersebut keluar, teman-teman, ya, ketika berita tersebut keluar, yang pertama kali kita lakukan sebagai trader retail adalah mengetahui konteks dari market yang bergerak, ya. Jadi di awal, ya, minggu kemarin, teman-teman, harga mengalami kenaikan, ya. Harga mengalami kenaikan di US Oil, teman-teman. Kenaikan yang terjadi itu karena faktor yang sudah kita sebutkan sebelumnya, ya, geopolitik, ya, terus juga kebijakan OPEC, serta turunnya suplai minyak mentah karena penutupan Selat Hormuz, teman-teman. Ya. So, next teman-teman tinggal cari aja ya momentum-momentum pullback ketika market mengalami penurunan. Jelas-jelas teman-teman kita sudah punya banyak sekali sentimen yang mengarah ke kenaikan US Oil. Ya, karena US Oil ini ketika suplainya terbatas dan demand-nya tinggi, saya ingatkan lagi, harganya akan naik, teman-teman. Ketika dia breakout, teman-teman tinggal cari ya, beberapa area yang bisa teman-teman gunakan sebagai area pantul atau bahasanya itu sebagai
area untuk teman-teman entry. Yang pertama itu adalah ya resistance yang di sini teman-teman, betul ya, ini adalah resistance. Setelah itu teman-teman bisa naikin ke daily time frame teman-teman ya, untuk melihat potensi-potensi pullback yang terjadi di time frame daily. Ya, teman-teman bisa tandai beberapa area penting. Nah, kalau misal kita lihat dari kiri ini akan kelihatan lebih jelas teman-teman ya, ini adalah areanya ya, yang pertama. Terus yang kedua teman-teman bisa lihat dan bisa gambar dari sini ya, ke sini teman-teman ya. Ya ini adalah trend line ya dan marketnya juga sudah breakout dari trend line teman-teman. Tugas teman-teman itu adalah mencari area pullback teman-teman ya. Pullback terdekat itu ada di 68 sampai 70 teman-teman. Betul ya. Tetapi ya di sini poin pentingnya ya. Market tidak turun lebih rendah ya. Malah marketnya itu retest sedikit di area 69 aja ya dan marketnya kembali bullish. Nah, saya pribadi ketika melihat potensi seperti ini maka saya bisa ya mengidentifikasi bahwa area ini teman-teman, ya, area ini adalah area low. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini marketnya sudah breakout. Breakout dari high sebelumnya, maka ini adalah valid dari swing high teman-teman. Swing high teman-teman mengerti ya kalau masalah swing high kita sudah bahas di video-video sebelumnya. Ini adalah valid untuk swing high harga naik ke atas. Jadi untuk area invalidasi stop loss kita itu harusnya ada di bawah dari 69,30 ini. Seperti itu. Ya, ketika marketnya alami retest lagi, keluar yang namanya bullish engulfing di sini, teman-teman sudah bisa entry buy. Inilah alasan saya kenapa saya entry buy di sini, bukan di sini, teman-teman. Ya, karena target saya sebenarnya untuk pullback di WTI ini, teman-teman, di US oil ini itu ada di 68, ya. Karena marketnya nggak turun sampai 68 dan membentuk swing high terbaru, maka ya saya tinggal mencocokkan dengan ya structure market di time frame yang lebih rendah di 1 jam. Ya ketika marketnya turun, keluar bullish engulfing, saya sudah bisa entry buy di sini, ya. Saya entry buy di sini teman-teman, stop loss-nya di mana? Stop loss-nya saya tempatkan di bawah sini. Saya tempatkan stop loss-nya di bawah dari wick-nya ini, sekitar 200 pips, ya. Tetapi saya ingin ingatin ke kalian, ya, stop loss di 200 pips ini bukan untuk scalping trader, ya. Kalau kalian trading di US oil apalagi saat geopolitik, ini momentum untuk kalian bisa trading-nya itu intraday, kalian bisa tahan selama 1 minggu teman-teman. Dan saya entry-nya itu sekitar hari Selasa teman-teman ya, dan juga, New York Session pada hari Senin ya, di antara New York Session dan hari Selasa, saya entry buy. Nah, ketika saya entry buy teman-teman ya, saya lepasnya itu kapan? Saya lepasnya itu di hari Jumat saat video ini dibuat, di 2000 pips. Ya, saya berhasil amanin profit sekitar 8 RR teman-teman, 1/8 risk to reward. Makanya ketika market sedang berada pada tensi geopolitik yang serius, apalagi di Timur Tengah, dan ternyata ya negara tersebut adalah penghasil minyak teman-teman, saya biasanya akan tradingnya intraday. Ya, that's why kenapa saya kalau trading US oil itu jarang, tetapi sekali trading itu bisa tahan seminggu. Alasannya sama, ya alasannya Selat Hormuz ditutup, terus juga ya tensi antara US dan juga Iran itu meningkat teman-teman, ya. Dan membuat pasokan suplai minyak mentah dunia itu mengalami penurunan, sedangkan demand-nya masih tinggi, makanya harganya naik. Seperti itu. Target saya kenapa di sini, ya karena yang pertama ini adalah hari Jumat, terus yang kedua kalau kita lihat di 4 hour time frame teman-teman, ya market itu sebenarnya sudah break dari target terjauh di 87. Kalau teman-teman lihat ke kiri, ya ini adalah high ya yang berada di 27 September 2023. Ini termasuk high tertinggi teman-teman, makanya saya out di atas sini. Ya, target terdekatnya itu ada di sini. Kalau misalnya ya saya dapat konfirmasi bearish momentum ya di area 87 maka saya akan out. Tetapi ya marketnya itu malah lanjut naik dan saya mendapatkan ya potensi yang lebih besar di 92,70 teman-teman. Makanya ya saya tempatkan take profit saya itu di atas sini teman-teman ya sebelum area resistance-nya. Pertama karena marketnya itu sudah masuk ke hari Jumat ya, ini bakal tutup marketnya maka saya cut semua profitnya teman-teman. Ya, ini adalah cara saya untuk trading di US oil. Ya, kalau teman-teman masih bingung, teman-teman boleh tanyakan di komunitas. Semoga ini membantu teman-teman ya dan bisa membuat teman-teman cuan ya saat trading di US oil lagi. Saya jarang banget trading US oil teman-teman karena kita di komunitas juga tradingnya rata-rata di XAU ya dan juga di GJ. Tapi ketika saya lihat ada potensi-potensi seperti ini, kita kasih outlook langsung ya di potensi-potensi marketnya. Ya tidak hanya US oil, kita juga sering berikan ya outlook mengenai Bitcoin ya, kita juga sering memberikan outlook mengenai S&P 500, seperti itu. Oke, dan saya ingatkan lagi ke teman-teman yang mau belajar ya, mengenai price action trading, saya sudah siapkan e-book-nya, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi video ini, di sana juga ada rekomendasi broker. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman, bye-bye.